Di tengah dinamika politik yang terus berubah, ada satu kekuatan yang sering terabaikan namun tak pernah padam, yakni perempuan. Mereka hadir dalam setiap ruang perjuangan, di jalanan, di meja perundingan, hingga di balik gerakan sosial yang menuntut perubahan. Meski menghadapi batasan budaya, tekanan sosial, dan struktur kekuasaan yang tidak selalu berpihak, perempuan tetap memilih untuk melawan. Perempuan di garis perlawanan adalah kisah tentang keberanian dan keteguhan mereka, tentang bagaimana suara yang dulu dianggap kecil ini menjadi gelombang besar yang mengubah arah sejarah. Ini adalah cerita tentang mereka yang berdiri di garis paling depan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk generasi yang akan datang. Kok lucu ya kak? Kita di sini sibuk masak, mereka yang di luar sana sibuk debat, mikirin siapa yang paling hebat. Ya wes sabar dong dari dulu ibu kecil yang ngono iku. Perempuan hanya bisa mendengarkan, laki-laki yang ngomong. Bu, ini. Makasih Nduk. Tapi Bu, kalau perempuan terus disuruh mendengar, kapan bisa ngomong? Padahal aku tuh mau loh ikut rapat keluarga besok, karena ada ide program yang harus aku sampaikan besoknya. Hati-hati Nduk, kamu tahu kan kamu nggak suka kalau perempuan ngomongin tentang politik. Perempuan hanya tugasnya di dapur. Nah itu dia Lek, makanya kita ini butuh anak muda yang tegas. Contohnya kayak Gazi ini, yang nantinya akan menggantikan bapaknya di kepala desa gitu. Setuju ya, Gazi ini cocok untuk dicalonkan. Soalnya dia laki-laki sejati dan punya wibawa. Kabar baru ini, kalau gaji yang naik ya bisa rame kampung kita. Tapi kemarin katanya ada yang nyalapi perempuan ya. Kenapa harus gaji Pak? Kan dia tuh belum tentu mau atau siap. Dok, melok, ini urusan laki-laki, urusan politik ini. Justru itu Pak, politik itu urusan semua orang, termasuk perempuan juga. Alah nanti aja Mbak ngomongin di arisan ibu-ibu Mbak. Anggun, aku habis baca berita di sini kalau di desa sebelah itu ada perempuan yang mau mencalonkan dirinya sebagai kepala desa. Nah, itu dia Ren. Aku tuh kebetulan mau maju sebagai kepala desa. Dan aku tuh juga ada program tentang pemberdayaan perempuan di desa. Apa? Kamu mau maju? Jangan main kamu Dok, kamu itu perempuan. Hah? Lalu kenapa Pak? Apa salahnya perempuan punya mimpi memimpin? Mimpi, politik tuh keras Gun. Kamu bisa nangis di depan warga. Iya juga ya, politik tuh kayak pasar. Kalau nggak buat mental jadi bahan gosip. Sudahlah, kalian ini jangan berantem. Nanti didengar tetangga yang malu ibu sama bapak. Justru itu Bu, semua orang tuh harus dengar, harus tahu juga kalau perempuan itu juga bisa memimpin. Kamu mau urusan sama keluargamu sendiri. Gimana kalau orang ngomong perempuan aja berani lawan bapaknya? Loh, kok Kak Anggun dibilang lawan? Kan Kak Anggun cuma berpendapat. Cukup. Selagi aku masih hidup, nggak ada perempuan di keluarga ini yang jadi kepala desa. Titik. Kadang suara perempuan tuh harus direkam dulu baru bisa diterima. Mbak, videonya viral yang dukung Mbak Anggun buat maju. Katanya Mbak Anggun keren. Wah, satu kampung bakal rame ya. Katanya perempuan dari rumah Bapak Syafiq bakal bikin sejarah. Viral ya. Sekarang
semua orang bahas kita. Puas kamu, Dok? Aku nggak mau bikin malu, Pak. Yang aku mau cuma buka mata orang-orang bahwa dapur bukan tempat untuk membungkam perempuan. Tapi Pak, zaman itu sudah berubah. Bukan kita melihat siapa laki-laki maupun perempuan, tapi gimana kinerjanya untuk memimpin. Kamu benar, Dok. Mungkin Bapak yang terlalu takut. Kalau kamu yakin, buktikan. Tapi pemimpin bukan soal bicara, tapi kerja nyata. Baik, Pak. Terima kasih. Nanti pas pelantikan jangan lupa undang saya ya Bu Kades. Jika politik adalah panggung, maka izinkan aku menapakinya, bukan untuk menantang siapapun.